saya Salvano Cesa dari kelas 1D dengan NIM 25045. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal dari tugas mata kuliah biokimia. Kemudian untuk judul jurnal yang saya review yaitu analisis berbagai macam biomarker air mata dalam diagnosis penyakit mata kering. Penulisnya yaitu Muhammad Furqon dan kawan-kawan. Untuk tahun penulisannya yaitu tahun 2020 dengan volume dan halaman yaitu volume 8 nomor 2 halaman 146 sampai 158 dengan reviewer saya sendiri yaitu Salvano Cesa. Untuk latar belakang ditulisnya jurnal ini adalah diagnosis penyakit mata kering atau dry eye disease atau DED, terutama pada tahap awal merupakan hal yang penting, tetapi seringkali sulit. Hal ini dikarenakan kurangnya standar emas dan korelasi yang buruk antara perubahan biokimia air mata dan tanda-tanda klinis. Biomarker air mata dinilai dapat digunakan dalam diagnosis dan memantau DED karena bersifat non-invasif serta memiliki korelasi yang baik dengan perubahan biokimia air mata dan perkembangan penyakit. Kemudian tujuan artikel ini adalah memaparkan beberapa biomarker air mata yang paling penting untuk DED, yaitu marker untuk disfungsi kelenjar lakrimal, inflamasi, stres oksidatif, dan intoleransi lensa kontak, serta korelasinya dengan subtipe dan keparahan penyakit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan menggunakan jurnal 10 tahun terakhir yang diperoleh dari mesin pencarian seperti Science Direct, PubMed, Google Scholar, dan Clinical Key, dan masih ada beberapa dari studi pustaka lain. Kemudian untuk hasil saya juga sudah melampirkan untuk tabelnya. Biomarker untuk disfungsi kelenjar lakrimal ditandai dengan perubahan kadar protein seperti laktoferin, lisozim, dan lain-lain, neuromediator, dan musin. Sementara respon inflamasi ditandai dengan perubahan ekspresi sitokin, kimokin, MMP9, dan albumin. Stres oksidatif ditandai dengan perubahan kadar lipid. Sementara itu, intoleransi lensa kontak dihubungkan dengan perubahan sekretoglobin 1D1, beta-2 mikroglobulin, lakritin, sekretoglobin 1A2, albumin, LPRR4, LCN1, dan PIP. Dalam jurnal ini menunjukkan bahwa beberapa protein air mata mengalami perubahan signifikan pada pasien DED. Contohnya, LPRR4 berkurang secara signifikan pada pasien DED, terutama pada subkelompok dry eye dan dry eye clip. Sementara itu, protein seperti kalgranulin A, alpha-1 antitrypsin, dan beberapa protein lain juga ditemukan meningkat atau menurun tergantung pada tipe dan tingkat keparahan DED. Biomarker lain yang disebutkan termasuk laktoferin dan lisozim yang mengalami penurunan pada subtipe tertentu DED. Penelitian ini menegaskan bahwa kadar protein tertentu dapat digunakan sebagai indikator diagnosis dan pemantauan DED. Ini membuktikan bahwa ada hubungan antara protein dengan kesehatan mata kita, yaitu salah satunya tadi protein bisa digunakan sebagai biomarker untuk menentukan DED atau dry eye disease. Di sini juga saya sudah menyertakan untuk kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Untuk kelebihannya yaitu menyajikan gambaran komprehensif tentang berbagai biomarker air mata yang relevan untuk diagnosis dan pemantauan penyakit mata kering atau DED, termasuk protein, sitokin, enzim, dan marker stres oksidatif. Menunjukkan potensi biomarker seperti MMP9 dan kombinasi biomarker tertentu yang memiliki sensitivitas dan spesifisitas tinggi sehingga berpotensi meningkatkan akurasi diagnosis klinis. Untuk kekurangannya yaitu kurangnya standar prosedur yang jelas untuk pengumpulan, penyimpanan, dan analisis air mata yang dapat mempengaruhi konsistensi dan reliabilitas hasil. Kompleksitas analisis biomarker dan jumlah air mata yang terbatas dapat membatasi penerapan klinis secara luas.
Kemudian untuk kesimpulannya yaitu MMP9 dan kombinasi mamoglobin B, lipopin A, dan B2-Mg merupakan biomarker dengan sensitivitas dan spesifitas tertinggi dari biomarker lainnya. Beberapa biomarker tersebut dapat digunakan untuk mendiagnosis DED, membedakan antara sindrom Sjogren DED dan sindrom non-Sjogren DED, ADDE dari EDE, serta menentukan tingkat keparahan penyakit. Demikian untuk presentasi ini saya lakukan. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.